Selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Angelia Pasaribu, Diana Lestari, Iin Silaban, dan saya sendiri Jeremy Mani akan membahas tentang materi kami yang berjudul agama lokal. Yang kami bahas di sini adalah Parmalim dan Sunda Wiwitan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang agama lokal. Agama lokal adalah istilah yang disematkan pada sistem kepercayaan asli di Nusantara, yaitu agama tradisional yang telah ada sebelum kedatangan agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen di bumi Nusantara ini. Yang pertama itu agama lokal Parmalim. Di sini terdapat 6 poin agama Parmalim. Yang pertama, Parmalim adalah keyakinan keagamaan yang dianut oleh sebagian komunitas etnis Batak. Yang kedua, adapun faktor yang membuat Parmalim eksis adalah kesetiaan para pemeluk atau sentimen kemasyarakatan Parmalim untuk tetap menjalankan aktivitas keagamaannya, pemanfaatan teknologi, koordinasi dengan pemerintah dan menteri agama. Yang ketiga, agama lokal Parmalim ini bukanlah agama liar yang berdiri tanpa pengetahuan pemerintah dan meresahkan warga dan tidak pernah mengganggu ketertiban masyarakat. Yang keempat, agama ini dilindungi pemerintah Indonesia, Direktorat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, maka sepatutnya masyarakat mulai menerima dan hidup berdampingan dengan damai. Yang terakhir, adapun ciri khas yang membedakan agama Malim dengan agama-agama asli lainnya yang ada di Indonesia adalah konsep suci yang langsung terdoktrin pada sebutan kepercayaan ini, Malim yang berarti suci. Dimensi sakral dan profan pada agama Malim. Hari Sabtu adalah ibadah mingguan yang kami lakukan setiap hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang sangat sakral sebagai hari perayaan untuk menghadap Tuhan mula jadi Nabolon, yaitu menyampaikan rasa syukur. Yang kedua, Pustaka Abonaran adalah kitab yang dipercaya sebagai pegangan hidup Parmalim yang diterima Raja Naisabagi dari Debata Mula Jadi Nabolon. Pustaka Abonaran memiliki esensi yang kuat untuk membentuk karakter Parmalim. Yang ketiga, pelean atau persembahan berupa perdaupaan, urasan, parbuesanti adalah benda-benda yang sangat sakral bagi umat Malim karena benda-benda tersebut akan dipersembahkan kepada Mula Jadi Nabolon. Yang keempat, Balai Pasogit dan Balai Parsaktian atau rumah ibadah dan Sipahasada, Sipahalima dan Mangan. Napait adalah 3 ibadah besar agama Malim yang sangat fenomenal dan dilaksanakannya hanya di Lagu Boti, pusat di Huta Tinggi. Ritual peribadatan tersebut sangat sakral bagi Parmalim. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Sistem kepercayaan agama lokal Parmalim ini bersifat monoteisme. Nah, di sini sebab Parmalim hanya mengakui Tuhan yang satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Yang kedua, pemeluk Malim menginginkan toleransi umat beragama di dalam masyarakat Indonesia dan dimanapun. Sebab Malim juga mengakui bahwa tidak hanya ada satu agama di dunia, tidak hanya agama Malim saja, tetapi beragamnya bentuk dan jenis agama yang ada di dunia ini, dan semuanya mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Lanjut slide-nya, yaitu yang pada intinya dalam mempertahankan kepercayaan tetap eksis dan mampu menjaga keberadaannya, Parmalim memelihara suatu sentimen kemasyarakatan yang kuat diantaranya sesama pemeluk Malim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agama lokal Sunda Wiwitan. Di sini agama Sunda Wiwitan terdapat beberapa poin-poin, saya akan menjelaskannya. Pertama, ajaran Sunda Wiwitan Landais merupakan salah satu agama lokal yang masih tersisa hingga saat ini.
Madrais seringkali disalahpahami oleh penganut agama lain sebagai penyembah api, sehingga anggapan bahwa mereka masih menganut ajaran animisme itu muncul. Bahkan bagi penganut Islam seringkali dianggap sebagai pembawa ajaran yang syirik. Ajaran Sunda wiwitan Madrais. Ajaran Madrais hakikatnya mengajarkan tentang hakikat hidup manusia dan senantiasa sadar akan kefitnahan selaku manusia. Di samping itu, dengan bersandar pada ajaran asli Sunda dapat membuka mata kita bahwasanya para nenek moyang kita sesungguhnya merupakan manusia-manusia yang adil dan telah memiliki sistem nilai dan religi yang dianutnya. Sejarah lahirnya ajaran Sunda wiwitan Madrais. Pada tahun 1848 di tempat ini berdiri sebuah aliran kepercayaan dikenal dengan nama Agama Jawa Sunda, disingkat ADS atau dikenal pula sebagai Madraisme, mengambil nama pendirinya, Pangeran Madrais Alibasa Wijaya Ningrat, yang dipercaya sebagai keturunan Sultan Gebang Pangeran Alibasa pertama. Sedangkan menurut cucunya yang masih hidup, Pangeran Jatikusuma, nama Madrais berasal dari Muhammad Rais, sebuah nama yang identik dengan kultur Islam. Pada usia muda, Pangeran Madrais mendapat pendidikan pesantren. Ini merupakan pengaruh dari kakek pihak ibu yang pengasuhnya. Namun dari beberapa catatan yang diketahui, ia menunda pelajarannya dan pergi mengembara ke berbagai paguron yang ada di Jawa Barat. Pengembaraan Pangeran Madrais merupakan babak penting dalam sejarah ADS. Karena pengembaraan itulah ADS dan pokok-pokok ajarannya lahir. Secara teologis, ada yang memandang bahwa ajaran-ajaran ADS merupakan hasil ramuan tasawuf Islam dengan mistisme Jawa yang dibingkai dengan unsur-unsur kebudayaan Sunda. Dari Cigugur, ADS berkembang ke pelosok Jawa Barat seperti Indramayu, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Padalarang, Bogor, Purwakarta, bahkan sampai DKI Jakarta. Jumlah pengaruh ADS dipercaya pernah sampai dari 100.000 orang, namun yang tercatat dalam buku cacah jiwa hanya sekitar 25.000 orang. Spiritualitas ajaran Sunda wiwitan aliran Madrais. Ajaran Madrais merupakan sebuah ajaran yang mendasarkan ajarannya pada ajaran asli Sunda atau yang dikenal dengan Sunda wiwitan. Konsep ajaran Sunda wiwitan ini memiliki sebuah konsep yang dikenal dengan Pikukuh Tilu yang menekankan kesadaran tinggi kodrat manusia atau cara ciri manusia, kodrat kebangsaan atau cara ciri bangsa, serta mengabdi kepada yang seharusnya atau madep karaturaja. Pikukuh Tilu. Pikukuh Tilu merupakan ajaran kuno suku Sunda. Istilah ini merupakan frase berbahasa Sunda. Dilihat dari segi bahasa, Pikukuh Tilu berasal dari dua kata, Pikuku dan Tilu. Pikuku berasal dari kata kuku yang diberi awalan pi. Kuku berarti pati, tegas, teguh dan konsisten. Sedangkan awalan pi berfungsi mengubah kata kerja menjadi kata benda. Jadi pikuku berarti suatu yang harus dipegang teguh karena sudah menjadi suatu kepastian. Sedangkan kata tilu merupakan kata bilangan yang dalam bahasa Indonesia berarti 3. Jadi secara sederhana pikuku tilu bisa diartikan 3 hal yang harus senantiasa dipegang dalam kehidupan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil PPT kami, yaitu sekalipun secara antropologis kepercayaan asli Indonesia atau biasa disebut agama lokal dapat disebut agama, namun sampai saat ini pemerintah belum memasukkan kepercayaan asli di Indonesia tersebut sebagai agama yang diakui sah untuk dipeluk oleh orang yang meyakininya. Fakta ini tampaknya bersumber dari definisi agama yang diberlakukan pemerintah, sehingga agama-agama tersebut tidak dikategorikan sebagai agama, maka agama lokal hanya dipandang sebagai kepercayaan primitif yang para penganutnya boleh dijadikan sasaran penyebar agama resmi. Demikian hasil PPT kami.